Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi bersama aku di sini. Di tanganku ini ada sebuah handphone Oppo A37 yang mana pada saat kita tekan tombol power, lalu handphonenya hidup dan langsung mati, kawan-kawan ya. Nah, ini adalah handphonenya adalah Oppo A37. Nah, ini ya. Saya tekan power. Nah, setelah muncul logo Oppo-nya, hidup lalu langsung mati, kawan-kawan. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Dan di sini aku coba sekali lagi. Aku tekan tombol power dan hidup, muncul logo Oppo dan langsung mati, kawan-kawan. Oke. Dan anehnya di sini handphone ini pada saat kita colokan charger dan langsung kita nyalakan, handphonenya bisa nyala normal, kawan-kawan ya. Nah, ini aku colokan charger untuk memastikan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, padahal ini baterainya full ya. Tetapi aneh, pada saat kita nyalakan terus dia langsung mati. Bisa hidup normal asalkan dengan bantuan charger, kawan-kawan. Nah, ini kita colokan charger, handphone tidak langsung mati. Ya. Handphone bisa langsung masuk dalam logo Oppo yang kedua, kawan-kawan ya. Tidak ada mati apabila kita gunakan charger untuk menghidupkannya. Oke, jadi kata yang punya, ini permasalahannya secara tiba-tiba ya. Padahal ini sebelumnya normal, kata yang punya ya. Nah, ini kita tunggu dulu untuk loading handphonenya. Nah, teman-teman bisa lihat dengan sendiri di sini, handphonenya sudah bisa masuk dalam tampilan layar menu utama. Oke. Nah, sini pada saat dicabut, pada saat kita lepaskan chargernya, handphone katanya langsung mati, kawan-kawan ya. Nah, ini coba aku lepaskan untuk chargernya. Dan ini kita tunggu sebentar. Kita coba sebentar. Nah, handphone akan meresponnya itu lambat. Nah, teman-teman bisa lihat dengan sendiri, di sini langsung mati handphonenya di saat kita lepas chargernya. Oke, di sini posisi handphone masih dalam keadaan seperti tadi, dan ini aku memutuskan untuk bongkar handphonenya. Tetapi teman-teman tetap tenang di sini. Untuk kasus Oppo A37 seperti ini memang banyak terjadi permasalahan yang seperti ini, kawan-kawan. Jangan takut dan jangan risau ya, atau jangan khawatir juga buat kawan-kawan. Di sini kita lepaskan baterainya, jadi kita fokus pada baterainya, kawan-kawan ya. Nah, biasanya permasalahan itu ada pada fuse, kawan-kawan. Yang sering aku sebut itu fuse atau sekring baterai. Dan ini aku bongkar untuk baterainya. Nah, di sini kita coba bongkar baterainya, lalu di situ kita cari dulu fuse-nya. Dia seperti resistor besar ya, seperti resistor namun ukurannya sangat besar. Nah, di sini yang sering aku sebut yaitu fuse atau sekring baterai. Aku nggak tahu untuk bahasa kalian ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di situ. Nah, untuk sekring ini adanya di dalam baterai ya. Nah, ini dia bentuknya seperti ini. Jadi ini solusinya itu cukup mudah dan gampang, kawan-kawan ya. Kita cukup remove atau buang untuk sekring baterainya itu menggunakan solder ya. Jadi kita lepaskan saja untuk sekring baterainya. Nah, ini aku cari timah dulu dan aku beri fluk, kawan-kawan ya. Lalu dikasih timah. Nah, ini untuk proses pencopotannya. Nah, teman-teman bisa lihat ya seperti ini. Jadi kasih timah lalu congkel dengan menggunakan solder ya, sampai dia terlepas dengan sendirinya. Dan ini sudah terlepas. Nah, teman-teman bisa lihat di ujung solder itu sudah terlepas untuk fuse atau sekring baterainya. Nah,
Untuk menggantinya, kita bisa jumper dengan menggunakan kabel jumper atau dengan timah kawan-kawan ya. Yang penting kedua kutub tadi atau titik satu yang titiknya bisa terhubung. Dan ini teman-teman bisa lihat bentuknya, fuse ataupun sekring ini seperti ini ya bentuknya. Jadi cukup kecil. Oke, jadi di sini aku biasanya menggantinya itu dengan timah seperti ini kawan-kawan ya. Nah, jadi aku beri timah seperti ini asalkan dia terhubung ya. Yang titik satunya dengan titik yang satunya lagi ya. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai aku gantikan dengan menggunakan timah. Jadi aku zoom dulu. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi seperti ini untuk pergantiannya. Teman-teman juga bisa menggunakan kabel jumper, tapi aku jarang menggunakan kabel jumper. Di sini aku menggunakan timah, jadi terhubung dia ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai untuk pergantian fuse-nya. Kita ganti dengan menggunakan timah ya. Nah, ini langsung saja kita coba kawan-kawan ya. Aku tekan tombol powernya. Nah, ini kita coba nyalakan handphonenya tanpa menggunakan chargeran ya. Apakah posisinya masih restart seperti tadi? Bukan, maksudnya apakah posisi handphonenya langsung mati seperti tadi atau tidak? Oke, dan ternyata tidak kawan-kawan ya. Dia sudah langsung bisa ya muncul ke logo Oppo yang kedua. Sebelumnya saat kita nyalakan muncul logo Oppo pertama, dia langsung mati. Dan ini sudah tidak kawan-kawan ya. Berarti sudah fix permasalahannya tadi ada pada sekring baterai ataupun fuse. Dan ini kita tunggu loadingnya sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi tidak ada bantuan charger ya kawan-kawan ya. Nah, oke teman-teman, sudah bisa masuk dalam layar menu utama. Jadi handphone tidak ada mati lagi. Jadi ini tidak menggunakan bantuan charger ya. Oke, memang banyak sih kasus seperti ini di handphone Redmi ataupun Oppo, Vivo. Kalau mengalami masalah seperti ini, coba bongkar dan coba perbaiki dengan cara yang di video tadi kawan-kawan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe channel ini.